berjumpa lagi dengan Susi. Bagaimana kabar adik-adik? Baik? Susi baik loh. Nah, hari ini sudah hari Minggu. Sekarang saatnya kita sekolah minggu bersama GKJ Kismo Rejo. Wah, senengnya. Seneng gak? Seneng ya? Happy gak? Happy ya? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Nah, berdoanya akan dipimpin oleh teman kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Shalom teman-teman, apa kabar? Sehat semua kan? Oke, sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersekutu menghadap kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, kami anak-anak-Mu merasakan sukacita yang luar biasa, walau masih dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai acara kebaktian sekolah minggu secara online, Tuhan, bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami mengadakan ibadah ini. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita sudah berdoa. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Hari ini Susi happy sekali karena bisa berjumpa dengan adik-adik. Meskipun melalui online kita sekolah minggu. Kita nyanyikan bersama-sama yuk. Happy ya ya ya. Yuk kita memuji Tuhan. Semuanya berdiri ya. Ya, kita nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, semuanya ikut bersukacita memuji Tuhan. Coba adik-adik lihat sekarang di luar. Gimana ya cuaca hari ini? Mataharinya bersinar cerah atau mendung ya? Wah, meskipun cerah ataupun mendung hari ini, tapi Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita loh, menyertai Susi dan juga adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan matahari bersinar terang seperti hati Susi sama adik-adik. Kita puji Tuhan ya.
adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mau enggak mendengarkan firman Tuhan? Mau ya? Supaya kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat. Adik-adik boleh duduk kok ya. Tangan dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi bagus ya. Kita boleh belajar menjadi
anak-anak yang taat. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai pada hari ini. Sekarang Susi ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah selesai. Kita berdoa dulu ya. Kita tadi belum berdoa untuk firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya, tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami Tuhan jadi anak yang baik. Tuhan juga berkati supaya kami boleh senantiasa sehat, kami boleh sekolah dengan baik, kami jadi anak yang taat. Tuhan, kami juga berdoa untuk virus corona Tuhan. Tuhan jauhkan supaya kami tidak terkena virus corona. Kami bisa melakukan aktivitas kami kembali dengan baik. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Puji Tuhan ya. Bye-bye.